Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang nanti akan membimbing skripsi maupun tugas akhir bagi mahasiswa baik S1 manajemen maupun akuntansi. Kemudian yang kedua, tidak lupa buat mahasiswa yang nantinya memang akan mengerjakan tugas akhir ini. Ya, berarti buku panduan ini disasarin ataupun ditargetin bisa untuk dosen dan juga bisa untuk mahasiswa. Gitu. Ya. Jadi kita membuat buku pedomannya satu saja. Iya, Ya, benar. jadi tidak tidak terlalu banyak pedoman, tidak membingungkan. Satu tapi bisa untuk dua sisi. Jadi untuk dosen juga untuk mahasiswa. Ya. Nah, nanti kita akan bagi dua ya Mbak ya, Mbak Bu Putri. Kita akan bagi dua pedomannya. Penyampaiannya yang pertama adalah untuk skripsi terlebih dahulu. Iya. Ya, biar nanti akan lebih mudah memahaminya. Iya. Skripsi nanti sesi yang berikutnya kita akan bahas mengenai artikel. Iya. Jadi ini buku pedoman penyusunan skripsi bagi yang mengambil skripsi sebagai tugas akhirnya. Nah, jadi yang pertama itu kita ketika mau mengambil skripsi ada beberapa hal yang harus dikumpulkan, yaitu sebagai syarat untuk mendaftar ataupun penyusunan skripsi, yaitu kalau prasyarat berarti awal ya Mbak Putri ya. Iya, awal. Artinya mahasiswa itu baru bisa menyusun kalau syarat-syarat itu terpenuhi ya. Iya, benar, baik Monggo. syarat administrasi maupun akademisi. Betul. Nah, nanti teman-teman bisa dibaca secara detail ya di buku panduannya. Misalnya kayak harus menempuh minimal berapa SKS dan lain sebagainya gitu. Dan yang paling penting itu adalah si mahasiswa yang bersangkutan itu sudah dinyatakan lulus dari mata kuliah metodologi penelitian. Oke. Lulus itu nilainya minimal C, Pak. Minimal C ya. Minimal C. Ya. Kalau dapat D ya berarti harus menempuh lagi di tahun depan. Iya. Jadi ada beberapa hal prosedur terkait dengan skripsi. Yang pertama, untuk mahasiswa yang mengambil skripsi itu harus mengajukan proposal skripsi. Nah, mungkin ini berbeda dari tahun sebelumnya ya, Pak. Kalau tahun sebelumnya itu belum mengajukan proposal skripsi, dan proposal skripsi ini akan diajukan kepada Kaprodi, di mana Kaprodi nanti akan menolak ataupun menerima usulan proposal skripsi yang diminati oleh mahasiswa. Nah, setelah proposalnya diterima, mahasiswa kemudian konsultasi bimbingan skripsi. Nah, setelah melakukan konsultasi bimbingan skripsi, kemudian si mahasiswa yang bersangkutan tersebut seminar proposal. Ini juga berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu belum pernah ada seminar proposal ya, Pak? Sebenarnya ya baru ini ya. Nah, ada seminar proposal. Setelah seminar proposal, kemudian mahasiswanya menyusun, melanjutkan dari proposalnya, kemudian mengajukan ujian akhir. Nah, bagaimana prosedurnya ataupun pedoman penulisan proposal akan kita bahas di bab 2 ini. Yang pertama, formatnya dalam proposal tuh poin apa-apa aja sih yang akan perlu dikumpulkan. Sebentar Mbak Putri, sebelum ke sistematika, proposal ini diajukan di awal semester atau bagaimana Mbak Putri? Ya, proposal ini diajukan di awal semester 7 ataupun di akhir. Nah, teman-teman kan di metodologi penelitian itu sebagai tugas akhir itu menyerahkan desain penelitian untuk artikel dan proposal penelitian untuk yang ambil skripsi. Nah, jadi itu nanti bisa dilanjutkan proposal tersebut dan nanti kaprodinya menerima ataupun menolak, begitu. Nah, terkait dengan sistematika yang perlu ditulis oleh mahasiswa dalam proposal itu seperti halaman covernya, judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pikir, kemudian ada hipotesis dan metodologi penelitian, baik itu jenis penelitiannya, tepat waktu, sumber data, dan lain sebagainya. Kemudian sistematikanya ini penjelasan dari poin-poin yang di atas. Nanti teman-teman bisa membaca secara detail, ataupun bagi bapak dan ibu yang ibu dosen yang pembimbing, nanti bisa dijelaskan bahwa
mahasiswa di semester ini untuk pengambilan skripsi itu ada yang berbeda, yaitu sudah ada seminar proposal. Setelah pengajuan proposal, kemudian proposal sudah dilakukan, kemudian ada seminar, setelah seminar baru konsultasi. Sudah ada bimbingan, bimbingan, ya, bimbingan benar. baru di ACC, kemudian ada seminar proposalnya. Iya, ada seminar proposal gitu. Jadi kalau dulu perbedaannya dulu itu langsung ke sidang ya Pak, ataupun ujian pendadaran, tapi kali ini ada seminar proposal. Nah, seminar proposal ini bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk kesiapan sebelum sidang ataupun ujian skripsi begitu. Namanya seminar proposal berarti nanti saat seminarnya adalah kalau proposal sudah di ACC. Iya, benar. Sudah di ACC oleh pembimbing dan sebelum melanjutkan ke penulisan bab demi bab ya. Iya, benar Pak. Ya. Jadi dalam proposal itu nanti teman-teman tidak dalam bentuk bab, misalnya bab 1 pendahuluan, tapi per bagian. Jadi cuma ada 3 bagian, yaitu pendahuluan, kajian literatur, sama metodologi penelitian, tapi nggak dibikinkan bab. Begitu Pak Andri. Ya. Sistematika ini urutan ya. Jadi di dalam proposal itu urutannya seperti itu ya. Iya, benar. Saya pikir mahasiswa tinggal menuliskan saja nggih. Iya. Nanti isinya apa sudah ada di halaman berikutnya di dalam buku pedoman. Iya. Ini lebih detailnya saya jelaskan dulu terkait dengan seminar proposal. Nah, pertama, seminar proposal itu merupakan suatu kegiatan memaparkan perencanaan skripsi. Jadi teman-teman udah punya rencana skripsi seperti apa, yang dimana dalam proposal seminar proposal ini mengungkapkan pokok dan metodologinya serta alur pikir yang digunakan untuk menyusun skripsi. Kemudian tujuannya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, tujuan seminar proposal ini diadakan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan permasalahan dan pokok-pokok pikiran yang digunakan dalam penelitian. Dan kegiatan ini diadakan untuk membantu kesiapan mahasiswa sebelum melakukan sidang skripsi. Begitu. Nah, bagaimana prasyaratnya? Prasyarat bagi mahasiswa untuk melakukan seminar proposal, yang pertama, mahasiswa sudah menempuh semua mata kuliah di semester 6 tanpa ada yang mengulang, termasuk di dalamnya adalah lulus mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian tidak ada nilai D ataupun tidak boleh lebih besar dari 10%. Nilai D-nya boleh ada mungkin 1 atau 2 ya Pak? Betul. Kemudian tidak ada nilai E, dan setiap mahasiswa menjadi partisipan sebanyak 1 kali. Nah, jadi maksudnya partisipan di sini adalah mahasiswa itu nanti teman-teman kan menjadi presenter ataupun yang memberikan materi ataupun melakukan seminar proposal. Nah, nanti ada satu temennya, ataupun ya bukan satu Pak, rame-rame ya, mungkin satu forum 10 orang ya Pak. Jadi setiap kegiatan seminar proposal ini dihadiri tidak hanya pembimbing tetapi juga mahasiswa yang lain ya. Jadi mahasiswa lain itu diwajibkan sekali menjadi presenter, yaitu melakukan seminarnya, dia sebagai pembawa acaranya, kedua dia partisipan sebagai peserta kegiatan seminar tersebut, dan itu dijadikan syarat untuk ujian akhir skripsi begitu. Bagaimana kalau mahasiswa maju pada saat setelah di ACC proposalnya, kemudian dia akan seminar, tetapi belum ada mahasiswa yang lain maju, jadi dia menjadi yang peserta yang pertama, Mbak. Nah, kalau seandainya dia yang peserta pertama, berarti dia tidak apa-apa kalau seandainya dia tidak menjadi partisipan, karena dia baru pertama dan belum ada seminar sebelumnya yang bisa dia ikutin. Nah, itu dibolehkan. Jadi bagi teman-teman yang mau seminar proposal ya nggak apa-apa kalau seandainya dia cuma hadir sebagai presenter kayak gitu. Tapi yang perlu di-highlight di sini adalah setiap mahasiswa yang mau melakukan ataupun pengajuan yang berikutnya itu wajib menjadi 1 kali partisipan dan 1 kali presenter. Jadi ini hanya khusus untuk yang pertama. Dia teman-teman yang lain tentu saja tidak harus ada persyaratan itu ya, tetapi teman-teman yang lain karena dia maju yang kedua, ketiga, maka dia harus pernah menjadi
partisipan ya, atau yang datang mengikuti acara seminar dari mahasiswa yang bersangkutan tadi. Nah, untuk penentuan caranya untuk mereka daftar sebagai partisipan di mana, itu nanti ke bagian akademiknya, Pak. Nah, mereka nanti mendaftarkan dan nanti bagian akademik yang akan menentukan siapa-siapa aja yang bakalan masuk ke seminarnya. Misalnya Pak Andri memiliki mahasiswa ada 10 orang yang bakalan seminar proposal, dan teman-temannya akan mendaftar, dan itu nanti yang menentukan peserta dari mahasiswanya Pak Andri adalah tim dari administrasi. Nah, mereka nanti yang akan menentukan siapa-siapa aja pesertanya, begitu. Kalau mungkin saya tambahkan, jadi peserta yang lain itu kan bisa jadi banyak ya, jumlahnya banyak, bisa satu pembimbing mungkin bisa 15, bisa 20 ya, tetapi karena mekanisme tidak memungkinkan, maka kita satu kegiatan seminar hanya dihadiri sekitar 10 ya. 10 atau 5? 10 orang. 10 orang maksimal ya. Dengan demikian mesti ada mahasiswa yang lain yang terpaksa tidak boleh ikut. Maka nanti kita akan bagi. Jadi mahasiswa mendaftar dulu. Ini untuk mahasiswa yang akan menjadi partisipan, jadi penonton untuk mahasiswa yang lagi seminar ya. Dia silakan mendaftar dulu ke admin ya, ke admin di sana. Nanti akan dibagi. Jadi ada 20 mahasiswa, maka nanti akan disebar. Sehingga misalnya ada dua peserta seminar, nanti mungkin 10 ikut mahasiswa A, kemudian yang berikutnya diikutkan di mahasiswa B. Jadi nggak boleh memilih dalam ini. Benar. Untuk waktu pengusulan seminar proposal itu adalah setelah mendapatkan ACC dari pembimbing. Jadi teman-teman bisa mengusulkan untuk seminar proposal kalau seandainya udah di ACC oleh pembimbing. Nah, itu langsung bisa untuk seminar proposal. Nah, untuk alur. Nah, kita ini akan menjelaskan alurnya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, untuk alurnya pertama, mahasiswa presenter mendaftar. Presenter itu berarti mahasiswa yang akan melakukan seminar proposal. Nah, mahasiswa presenter mendaftar dan menyerahkan soft file proposal yang telah di ACC pembimbing ke bagian administrasi. Berarti dia harus menyerahkan soft file. Kemudian mahasiswa presenter yang akan melakukan presentasi itu melengkapi prasyarat, misalnya prasyarat secara akademik apa-apa aja, kemudian administrasi apa-apa aja, dan itu harus dilengkapi. Kemudian bagian akademik, administrasi menyampaikan ke prodi mengenai jumlah pendaftar. Jadi mereka sudah ada daftar-daftar siapa aja yang bakal melakukan seminar proposal. Kemudian prodi membuatkan jadwalnya, membuatkan jadwal seminar proposal. Dan bagi para peserta partisipan itu seperti yang udah dijelaskan tadi juga oleh Pak Andri, itu mendaftar ke bagian administrasi. Dan bagian administrasi akan menentukan dan mengumumkan jumlah sekaligus nama peserta seminar proposal. Jadi ingat teman-teman mahasiswa semua dan juga mungkin ibu bapak dosen di sini mahasiswa, untuk yang mengambil jalur skripsi diwajibkan 1 kali menjadi presenter dan 1 kali menjadi partisipan. Dan ada pengecualian bagi mereka yang ronde pertama ya Pak, itu dibebaskan menjadi partisipan, begitu. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Nah, untuk pelaksanaannya, seminar proposal dapat dilakukan minimal 2 orang. 2 orang Pak, dan maksimal 5 orang sebagai presenter ataupun penyaji seminar proposal di setiap kegiatan. Nah, berarti kan minimalnya 2 orang dan maksimalnya itu 5 orang. 5 orang. Ini untuk yang penyaji. Penyaji sebagai presenternya. Betul. Jadi dari satu pembimbing ya. Dari satu pembimbing. Satu pembimbing itu setiap ada kegiatan seminar itu minimal 2. Ya, benar. 2 baru bisa dijalankan seminar. Kalau belum ya nunggu sampai dengan 5 orang. Tapi ini maksimal 5 orang, berarti 5 orang. Karena ya mekanisme yang harus tanya jawab dan sebagainya, sehingga bisa menambah isi dari proposal yang akan diselesaikan untuk tugas akhir. Kalau terlalu banyak pesertanya nanti akan sia-sia saja. Sehingga dibatasi hanya 5 orang untuk yang satu kegiatan ya, satu kegiatan satu pembimbing. Ya, benar Pak.
Kemudian jumlah partisipannya, kalau tadi presenternya itu minimum 2 dan maksimum 5, kalau jumlah partisipannya itu 5 sampai 10 orang per kegiatan. Jadi misalnya kita contohkan pembimbingan dari Pak Andri. Pak Andri mempunyai mahasiswa sekitar 5 orang yang bakalan seminar proposal. Nah, jadi nanti partisipan dari 5 orang ini berkisar antara 5 sampai 10 orang. Kalau sana kota Pak Andri udah penuh, berarti nanti tim dari administrasi bakalan menunjuk ke dosen yang lainnya untuk menjadi partisipan di kegiatan tersebut gitu. Jadi yang penentuan, jadi teman-teman nggak bisa milih nih, nggak bisa milih oh saya maunya ngikut kegiatan seminar proposal yang dosen pembimbingnya tuh Pak Andri, nggak bisa. Dan di sini juga mahasiswa tidak apa-apa kalau seandainya dosen pembimbing saya Pak Andri, tapi kok seminar proposal saya jatuhnya ke Pak Budi misalnya, itu nggak apa-apa karena emang bakalan diacak sebagai partisipannya begitu. Malah lebih menguntungkan bagi mahasiswa sebenarnya. Jadi ada pembelajaran toh. Iya. Kemudian presenter seminar merupakan mahasiswa bimbingan dari satu dosen pembimbing. Jadi 5 orang presenter tersebut nggak dicampur pembimbingnya, satu pembimbing. Kemudian sebagai partisipan. Jadi ada berbeda ya? Iya. Ada berbeda ya. Antara presenter dengan partisipan ya? Ya benar. Kalau sana partisipan itu bebas mau dia pembimbing dari siapapun. Tapi kalau presenter itu berasal dari satu pembimbing yang sama. Kemudian presenter seminar merupakan mahasiswa dari satu dosen, dan sebagai partisipan dari seminar proposal, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengikuti seminar proposal dosen pembimbing lainnya seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan catatan kuota tadi ya? Iya. Pokoknya intinya kisarannya 5 sampai 10 untuk partisipan. Kemudian dalam seminar proposal, mahasiswa diwajibkan mempresentasikan proposalnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh program studi. Jadi nanti sudah ditentukan misalnya dalam seminggu ini ada 2 jadwal, nah itu harus diikutkan ataupun diwajibkan untuk mempresentasi proposalnya. Dan seminar proposal dapat dihadiri oleh mahasiswa lain, itu sama ya poinnya. Dan materi seminar proposal ditekankan kepada logika dan sistematika proposal dan lain sebagainya seperti sistematika yang sebelumnya di atas kita sudah paparkan. Kemudian poin selanjutnya, setiap presenter seminar proposal yang dilaksanakan itu selama kurang lebih 30 menit, di mana rinciannya 15 menit untuk pemaparan materi. Jadi pemaparan materi itu terkait dengan isian proposalnya apa-apa aja, rencananya bagaimana. Kemudian 15 menit selanjutnya itu digunakan untuk tanya jawab oleh pembimbing dan masukan dari peserta lain. Begitu. Jadi teman-teman partisipan juga boleh bertanya dan boleh memberikan saran kepada teman-teman yang sedang melakukan seminar proposal. Kemudian poin selanjutnya, pada saat seminar proposal, dosen pembimbing wajib mengikut sertakan dosen muda. Nah, ini yang ditujukan kepada Bapak Ibu dosen, di mana pada seminar proposal silahkan menggandeng dosen muda ya Pak, atau yang disebut dengan pencakokan gitu. Yang nantinya akan ditentukan oleh prodi begitu. Jadi nanti yang memilih pembimbing atau prodi ini untuk ini? Ya, untuk pencakokan itu dipilih oleh prodi. Jadi diwajibkan kepada dosen pembimbing untuk mengikut sertakan dosen muda begitu. Dan yang ini sudah dipilih dari prodi ya? Ya benar. Ini juga upaya untuk kaderisasi ya Pak. Maksudnya betul. Apa ya? Melatih juga dosen muda untuk. Jadi ini yang akan mengikuti kegiatan seminar ini adalah dosen-dosen yang belum dapat pembimbingan ya. Bisa dosen-dosen baru yang belum punya NIDN, belum punya bimbingan juga. Ya, benar. Nah, kemudian setelah teman-teman melakukan seminar proposal, otomatis kalau emang ada perbaikan ya silahkan diperbaiki. Kalau ada saran kemudian melalui konsultasi dan sebagainya. Kalau udah di ACC berarti baru pengajuan ujian skripsi. Nah, berikut saya jelaskan terkait dengan alur ujian skripsi. Oke. Sebentar. Jadi dari sambil nunggu Bu Putri, jadi setelah proposal tadi kemudian di ACC siap untuk seminar. Seminar selesai, ada perbaikan-perbaikan dari pembimbing dan juga rekan-rekan yang lain yang hadir di
pada saat seminar itu. Lalu proses berikutnya adalah kembali ke pembimbingan karena sudah masuk di bab demi bab. Ya, benar. Sehingga sampai selesai ACC, baru kemudian persiapan ujian, Mbak Putri. Bu Putri, monggo Bu Putri. Untuk yang ujian bagaimana? Nah, alurnya yang pertama mahasiswa mengambil tugas akhir ataupun menentukan pilihan, dan ini teman-teman sudah menentukan di semester 6, yaitu di mata kuliah metodologi penelitian, yaitu menentukan apakah si mahasiswa yang bersangkutan memilih skripsi ataupun artikel. Kemudian mahasiswa melanjutkan desain penelitian yang telah di-ACC oleh dosen pembimbing atau boleh berubah asal ada kesepakatan antara si mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Boleh berubah tapi ada kesepakatan antara dosen pembimbing dan mahasiswa tersebut. Kemudian mahasiswa melakukan proses bimbingan pada semester 7. Nah, semester 6 itu cuma untuk approval doang, Pak. Jadi boleh nggak sih tema yang diangkat ataupun judul yang diangkat itu boleh nggak terkait itu. Nah, kemudian setelah di mata kuliah Metopen itu ya? Iya, benar Pak. Nah, semester 7 kan udah mulai perbimbingan tuh, mulai melakukan proposal penelitian, kemudian seminar dan lain sebagainya, sampai akhirnya mahasiswa setelah proses bimbingan, mahasiswa melaksanakan seminar proposal maksimal pada hari terakhir UTS. Jadi ada timelinenya nih Pak. Jadi boleh melakukan seminar proposal maksimal itu sehari sebelum UTS. Nah, bagaimana bagi mahasiswa yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 hari ataupun hari terakhir UTS? Bagi mahasiswa yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka mahasiswa diberi perpanjangan waktu 4 minggu, Pak. 4 minggu setelah UTS. Dan setelah melebihi batas ini, maka mahasiswa akan seminar proposal ketika jadwal UAS. Jadi mahasiswa meskipun ini kan dia sudah tidak mengikuti mata kuliah ya, atau mungkin ada 3 mata kuliah yang ini ya, jadi tetap harus tahu kapan jadwal UTS di kampus. Ya, benar. Sehingga tapi khusus untuk mahasiswa yang agak terlambat mengikuti seminar proposal gitu. Ya, jadi kita memberikan kelonggaran, yaitu bagi mahasiswa yang melebihi batas waktu, yaitu kita kan maksimal melakukan seminar proposal itu di hari terakhir UTS. Nah, kalau lebih dari waktu yang ditentukan maka diperpanjang 4 minggu. Jadi bukan berarti juga mahasiswa masih ada 4 minggu, tidak. Karena nanti itu semakin kalian lebih cepat ya semakin memudahkan kalian juga kalau memang ada revisi dan lain sebagainya gitu. Bahkan kalau kemudian melebihi itu, karena kita sudah longgar, benar-benar longgar, maka dia akan seminarnya setelah UAS, berarti masuk di semester berikutnya kan? Iya, masuk ke semester berikutnya malah. Begitu. Nah, berdasarkan hasil seminar, kan ini mahasiswanya sudah melakukan seminar nih sebelum UAS berakhir. Berdasarkan hasil seminar, mahasiswa dapat melanjutkan penelitiannya. Mau revisi, mau tidak, berarti kan dia melanjutkan. Dan setelah melanjutkan penelitian, sudah bab demi bab sudah dilakukan, kemudian mahasiswa mendaftar ujian skripsi. Dan pendaftaran ujian skripsi itu maksimal pada hari terakhir UAS. Dan pelaksanaan ujian skripsinya itu setelah UAS sampai tanggal yudisium. Jadi semuanya ada timeline. Jadi yang perlu diingat di sini adalah pelaksanaan seminar proposal itu maksimal dilaksanakan pada hari terakhir UTS. Dan bagi mereka yang melebihi waktu yang ditentukan itu diberikan kelonggaran, yaitu diberikan perpanjangan 4 minggu setelah UTS. Dan jadi kalau mahasiswa selesainya sebelum UAS enggak masalah ya? Enggak masalah karena ini tetap maksimalnya Pak. Maksimal. Kalau melebihinya berarti otomatis diperpanjang 4 minggu. Kita kasih 4 minggu. Kalau seandainya tetap juga melebihi perpanjangan tersebut berarti dia ngulang lagi. Masuk itu semester berikutnya. Di ketika jadwal UAS gitu. Dan mahasiswa udah mendaftar nih ujian skripsi sampai dan pelaksanaannya itu dari UAS sampai tanggal yudisium. Kemudian nilai UAS skripsi semester 7 akan keluar ketika tanggal yudisium. Ini juga berlaku semua ya. Jadi mahasiswa yang ujian skripsinya pas tanggal UAS ataupun jauh-jauh hari sebelumnya, mungkin 1 bulan sebelum UAS, 2 bulan sebelum UAS, nilai juga akan keluarnya setelah UAS ya. Iya, karena kan ranknya itu maksimalnya itu
sampai UAS, pendaftaran ujian akhir, dan pelaksanaan ujian terakhir itu sampai tanggal yudisium. Nah, bagi teman-teman yang udah daftar setelah UAS, tapi kan ada juga yang mau deket yudisium baru daftar, itu nggak masalah, tapi nanti nilainya keluar sekalian, yaitu di tanggal yudisium. Kemudian mahasiswa dapat mengikuti wisuda setelah dinyatakan lulus, yaitu bebas administrasi, bebas perpustakaan, kemudian bukti pengumpulan skripsi, dan lain sebagainya. Baru setelah itu mahasiswa bisa mengambil ijazah apabila mahasiswa sudah menyelesaikan. Nah, yang perlu di-highlight di sini adalah ada beberapa hal yang berbeda dari tahun sebelumnya. Apa itu Mbak Bu Putri? Selama ini tidak ada seminar proposal di skripsi. Ya, kalau sekarang sudah ada seminar proposal dan sudah dijelaskan juga tujuannya untuk apa, yaitu untuk membantu mahasiswa untuk kesiapan, lebih siap dalam ujian sidang. Karena juga banyak juga teman-teman yang sidang kadang-kadang kaget akhirnya nggak siap gitu. Dan ini jadi nggak usah khawatir bahwa ini kelihatannya lebih rumit, menyusahkan nggak ya, tapi tujuan kita memang membantu benar-benar. Jadi contoh misalnya bahwa seminar itu hanya dihadiri oleh pembimbing. Nah, tapi kemudian ada kesempatan juga untuk peserta yang lain, tapi dari mahasiswa kan. Nah, ini artinya apa? Masukan-masukan itu dari pembimbing tetap sama pembimbing, tapi mahasiswa sudah pernah melakukan presentasi. Dan itu kan akan sama nanti pada saat ujian juga dia akan presentasi, tapi akan lebih siap. Kurangnya apa akan lebih bisa diantisipasi dari awal. Nah, dan juga bagi teman-teman juga yang kan nggak semuanya paham terkait dengan penelitian. Nah, ketika kalian mengikuti seminar proposal itu juga akan lebih memudahkan kalian untuk memahami, karena kalian berulang-ulang mendengarkan, misalnya nih peserta pertama, kedua peserta, ya maksudnya ada 5 peserta yang kalian tonton, itu kok bisa ya latar belakang, dan kalian juga bisa menanyakan, aku nggak pahamnya di sini, bisa jadi saling bahu membahu dengan teman-teman. Betul. Begitu. Ada satu catatan Bu Putri, kita kan juga pernah sekian waktu yang lalu ada seminar seperti ini, dan hasilnya bagaimana? Ternyata dari mahasiswa yang mengikuti seminar dari awal atau minimal jadi kalau tadi yang tidak aktif partisipan, dia akan mempelajari, oh ternyata yang ditanyakan ini. Nah, kalau kurang ini atau ketidakpahaman di misalnya di alat statistik atau di populasi dan sampel, dia akan lebih bisa segera diperbaiki. Gitu. Jadi teman-teman yang belum pernah mendengar jadi familiar, karena emang di proposal itu juga kalian pasti bertanya, kok penentuan ini gimana ya? Jadi ya nggak sesusah yang kalian bayangkan kayak gitu, dan itu akan melatih kalian juga pas sidang jadi lebih siap begitu. Gitu. Dan pada bab 4 ini adalah penulisan skripsi, jadi teman-teman bisa baca lebih detail ya penulisan skripsinya. Ini ada bab pendahuluan, dan lain sebagainya. Bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, kemudian yang keempat analisis pembahasan, dan kelima bab penutup ya. Ini benar. Saya pikir tadi di proposal juga hampir sama kan Bu Putri? Yang berbeda paling di analisis dan pembahasan serta penutup yang tadi di proposal belum ada. Nah, yang membedakan juga kalau seandainya di skripsi itu ada per babnya, tapi di proposal mungkin dibikin lebih minimalis lagi. Biasanya tidak ada halaman ini bab 1, bab 2, bab 3, enggak, tapi lebih ke cuma dijadikan subbab, misalnya pendahuluan, kemudian literatur review ataupun tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian. Dan itu biasanya untuk proposal nggak setebal skripsi, begitu, karena emang cuma menjelaskan rencana kalian, terus apa yang alasan kalian mengambil penelitian ini, menariknya penelitian ini, dan itu semua dipaparkan di proposal penelitian. Jadi di proposal itu tidak sebanyak yang deskripsi, tetapi poin-poinnya sudah masuk semuanya ya. Sehingga nanti tinggal mengembangkan di bab demi bab, kan ada yang di latar belakang, kemudian di perumusan sampai dengan tujuan itu biasanya masuk di bab 1. Kemudian tinjauan pustaka, landasan teori masuk di tinjauan pustaka,
Tapi kemudian ada tambahan hipotesis, ada kerangka pikir gitu. Ya. Itu ditulis di sana. Sekaligus mungkin melengkapi ada penelitian terdahulu, teori yang relevan ditambahi. Ya, Lalu kemudian yang lain-lain ada objek, jenis, populasi dan sampel yang mungkin di awal belum bisa maksimal, termasuk pemahaman mengenai teknik analisis. Itu bisa diungkapkan lebih banyak di bab 3. Jadi saya pikir itu pengembangan dari proposal yang ada ya. Iya. Betul, Jadi lebih detail lagi. Yang cuma teman-teman proposal itu lebih ke rangka kalian sebenarnya mau teliti tentang apa, dan itu dibikin seminim mungkin. Yang penting kalian tahu arahnya mau neliti tentang apa, paham terkait dengan teorinya, jangan sampai nanti salah rencana mau teliti ini tapi objeknya malah tidak sesuai dan lain sebagainya. Dan itu bisa kalian dapatkan sarannya itu di seminar proposal, di mana sarannya itu tidak hanya dari dosen pembimbing, cuman dari teman-teman yang lebih paham mungkinnya itu juga bisa, atau malah teman-teman yang kemarin sudah gitu. Jadi dia partisipan tapi kemudian yang pertama-tama kan tadi belum pernah jadi partisipan itu. Ya, tapi mereka bisa memberikan masukan. pengen nonton nih Pak, pengen ngelihat ataupun menambah ilmu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita ada ring nominal orangnya, jumlah orangnya itu yaitu 5-10 orang partisipan, dan untuk presenternya 2-5 orang begitu. Dan untuk bab selanjutnya itu lebih ke pengetikan. Nah teman-teman nanti baca aja pengetikannya gimana, halaman, margin kiri kanannya bagaimana. Ini teman-teman bisa baca di buku panduan. Cuman kita di sini mengarahkan bagaimana perbedaan pengambilan skripsi sebelumnya dan yang terbaru. Nah di buku panduan ini juga sudah ada lampiran, misalnya penulisan cover, kemudian lembaran pelaksanaan pembimbingan ataupun disebut dengan logbook, kemudian juga ada halaman pengesahan skripsinya bagaimana, kemudian lampiran selanjutnya itu juga ada pengesahan skripsi. Nah kemudian ada pernyataan keaslian skripsi buat teman-teman yang nanti kan kalian ada cek Turnitin ya Pak, ataupun kalau untuk skripsi biasanya tidak ada. Kalau skripsi tidak ini. Biasanya untuk artikel. Nah, tapi tetap juga nanti ada pernyataan keaslian. Jangan nanti teman-teman. Ya di halaman awal-awal itu biasanya ada lembar untuk yang menyatakan bahwa ini adalah karya asli dari mahasiswa yang bersangkutan. Iya, benar. Kemudian lampiran selanjutnya yaitu daftar isi. Gimana daftar isinya? Teman-teman bisa lihat di sini di panduan sudah lengkap sampai daftar tabel, kemudian daftar gambar, kemudian juga ini juga penulisan artikelnya gimana. Kemudian lampiran ke-9 ini daftar lambang singkatan dan lain sebagainya. Ini biasanya digunakan oleh yang keuangan, di mana mereka ngambil data di Bursa Efek Indonesia. Biasanya kan nama emiten perusahaannya itu kan disingkat Pak. Nah biasanya disingkat, dan teman-teman bisa nanti di daftar singkatan ini silahkan digunakan. Dan bagi teman-teman yang nggak menggunakan ya tidak apa-apa. Yang penting di buku panduan kita sudah menyediakannya. Berikan contoh ya, ini contoh aja ya. Kemudian di lampiran 10 ini ada penulisan judul dan nomor. Nah misalnya judulnya itu judul tabelnya itu harus di bold ataupun ditebalkan. Misalnya tabel 1.1 hasil uji reliabilitas gitu. Kemudian untuk tabel begitu. Untuk gambar, perbedaan tabel dengan gambar. Kalau seandainya keterangan tabelnya itu, kalau tabel dia keterangannya itu di atas Pak, tapi kalau gambar itu di bawah. Jadi teman-teman nanti silahkan dipahami ataupun dibaca lagi buku panduannya, karena di sini sudah kita contohkan sampai bagaimana penulisan tabel, kemudian gambar, dan itu nanti teman-teman bisa baca lagi. Ya, mungkin tambah sedikit Bu Putri, di samping tadi yang sampaikan Bu Putri mengenai penulisan tabel itu di atas judul tabel ya, judul tabel di atas tabel, judul gambar di bawah gambar. Kemudian sini ada satu-satu, ada gambar satu-satu. Ini adalah bahwa penulisannya itu sesuai dengan bab. Iya, benar. Ya, berarti penomoran ya, Pak? Penomoran ya. Jadi kalau misalnya di bab 1 itu ada 5 tabel, maka mesti itu adalah tabel 11, tabel 12, tabel 13.
Ya, Nanti benar. saat di bab 3 ada tabel juga 3 misalnya, maka itu berarti tabel 31, 32, 33 dan seterusnya. Iya. Demikian juga gambar sama ya. Ya, Jadi penulisannya yang agak berbeda dengan yang kemarin, ini adalah per bab sekarang. ya, benar. Jadi teman-teman silahkan nanti dieksplor ataupun dibaca berulang kali, karena emang mekanisme pengambilan skripsi dan artikel pada semester ini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya gitu. Dan jangan nanti ada teman-teman yang, Bu, saya kurang tahu, sedangkan kita sudah podcast. Dan bagi teman-teman yang masih belum paham, silahkan ke kampus untuk menanyakan, baik ke dosen ataupun ke prodi bisa ditanyakan, Prodi, ataupun bisa ke P3M atau ke Bapak Ibu dosen yang sudah nanti kita bagikan sekaligus kita sampaikan di podcast ini. Iya, benar. Jadi untuk Bapak Ibu dosen juga mohon nanti bagi dosen mahasiswa bimbingannya, nanti monggo kalau sana ada yang masih belum paham, monggo dijelaskan, karena emang ada sedikit perbedaan. Mungkin teman-teman masih terbawa dengan kebiasaan sebelumnya. Jadi silakan nanti dipahami dulu ataupun dibaca dulu buku panduan terbaru, yaitu skripsi pada tahun 2021 ya Pak. Ya. Iya. Ini berlakunya kapan Bu Putri? Semester ini kan sebenarnya Pak udah mau UAS metodologi penelitian semester 6. Berarti bagi mahasiswa semester 6 bakal melanjut ke semester 7. Dan semester 7 mereka udah bisa menggunakan buku panduan ini. Kemudian ini ya. Berarti emang langsung bisa digunakan. Dan untuk saat ini kan mereka itu lagi menggarap Pak desain penelitian, baik itu proposal untuk yang ngambil skripsi dan artikel yang untuk yang ngambil desain penelitian untuk yang ngambil artikel. Jadi nanti teman-teman yang udah ngambil skripsi, begini loh panduannya, runtutan alurnya bagaimana. Pertama, kalau seandainya proposalnya sudah disetujui oleh dosen pembimbing, kemudian diajukan ke prodi, kemudian prodi untuk nanti dijadwalkan acara seminar ya. Enggak, pembimbingan dulu Pak. Jadi bimbingan proposal dulu. Kalau seandainya udah ACC dosen pembimbing, baru nanti didaftarkan ke administrasi untuk mengikutkan jadwal seminar proposal. Oh begitu. Gitu. Untuk mahasiswa yang lama? Mahasiswa yang lama ini mengikuti peraturan yang lama, tapi kalau yang sekarang mengikuti peraturan yang sekarang. Gitu ya. Jadi ini adalah pedoman yang terbaru. Tentu saja ini pemberlakuannya untuk mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Iya. Dan untuk semester depan itu udah masuk ke skripsi. Walaupun nanti mungkin ada beberapa mata kuliah lain yang harus diikutkan. Masih diambil masih diambil. Karena semester 7 masih sekitar 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah di luar skripsi. Betul. Di Pak? luar tugas akhir. Ya. Cukup ke Putri ya? Iya. Ya. Jadi mahasiswa, demikian juga Bapak Ibu yang saya hormati, podcast ini kita sampaikan berkaitan dengan panduan penulisan skripsi yang akan berlaku untuk semester 7 depan untuk mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Benar. Dan ada beberapa poin-poin penting tadi. Yang pertama adalah yang berbeda dengan tahun yang lalu, kita ada kegiatan seminar proposal. Jadi mahasiswa yang mengajukan awal itu mengajukan proposal terlebih dahulu ke prodi nanti akan menentukan pembimbing, kemudian proses pembimbingan jalan, tapi untuk proposal terlebih dahulu ya. Proposal selesai, maka kemudian ada seminar proposal. Seminar proposal selesai, ada revisi-revisi, dilanjutkan dengan bimbingan sampai selesai, sampai bab 4, bab 5 selesai, baru kemudian mahasiswa berhak untuk mengikuti ujian akhir ujian skripsi ini ya. Benar. Jadi dan itu pun kalau mahasiswa selesainya belum selesai mata kuliah yang lain, boleh ya, diperbolehkan ya. Kalau untuk skripsi ya Pak? Skripsi? Nah itu mungkin ditunggu informasi selanjutnya Pak. Begitu, nanti ya? kita pastikan dulu ke bagian ke prodinya apakah harus menunggu nilai yang diambil di semester tersebut atau bisa prematur, maksudnya sebelum nilai keluar dia udah bisa ikut ujian atau gimana. Tapi kalau untuk seminar proposal bisa Seminar bisa proposal ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa seminar proposal dilaksanakan maksimal hari terakhir UTS. Begitu. Begitu. Cukup Bu Putri, terima kasih
mahasiswa yang mendengarkan podcast ini, demikian juga Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini sudah bisa memberikan gambaran, ya, tidak hanya gambaran global tapi gambaran yang lebih rinci berkaitan dengan pedoman penulisan skripsi. Namun demikian, nanti kalaupun ada beberapa pertanyaan yang masih belum jelas, tadi seperti sampaikan Bu Putri, bisa menanyakan lebih lanjut ke kita. Ya, ke kita bisa itu bisa Prodi, bisa P3M, termasuk juga Bapak Ibu dosen yang sudah mendapatkan pedoman ini. Ya, benar. Terima kasih Bu Putri. Kami dari P3M sudah menyampaikan pedoman penulisan skripsi ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.